Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, berjumpa kembali di kelanjutan kajian kita di hari ini. Insyaallah taala melanjutkan pembahasan kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs yang berisikan 10 konsep dan kaidah dalam upaya pembersihan jiwa dan hatinya kita. Di beberapa kesempatan telah sering kita ingatkan bahwa seorang muslim dan muslimah selain memperhatikan penampilan lahiriahnya, maka jangan pernah lupa untuk lebih memperhatikan penampilan batinnya, ya. Karena itulah yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak memandang kepada rupa-rupa kalian, tidak memandang dan menilai kepada bentuk tubuh kalian, tapi yang Allah nilai dan pandang dari kalian adalah hati dan amalan kalian. Hadis ini menunjukkan betapa penting dan urgennya bagi setiap muslim dan muslimah memperhatikan penampilan dan kebersihan hati dan jiwanya. Oleh sebab itulah jamaah sekalian, apa yang kita pelajari sekarang ini semoga sedikit demi sedikit terus menjadikan hati dan jiwanya kita lebih bagus, lebih bersih dari sebelumnya. Dan di antara kitab Tazkiyatun Nufus yang begitu ringkas tapi begitu mendalam makna-makna dari setiap ucapannya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitab ini. Dan alhamdulillah kita pun sudah masuk ke kaidah yang ke-7, ya. Yang ada terjemahannya, silahkan dilihat. Kata beliau hafizahullah, al-qaidatus sabi'ah, konsep
Dan kaidah yang ketujuh, ya, telah berlalu bersama kita walhamdulillah 6 konsep dalam upaya pembersihan dan pensucian jiwa dan hati seorang hamba. Masuk ke poin yang ketujuh. Kata beliau, tadzakkurul mauti wa liqa'illahi azza wa jalla. Mengingat kematian dan mengingat momen perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih, ya. Dengan mengingat kematian, seseorang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk bertemu dengan Allah. Ya. Banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa dipetik oleh seorang hamba tak kala dia mengingat kematian, apalagi memperbanyak dan sering-sering mengingat kematian. Nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Wa liqa'illah, demikian pula ingat momen bahwa kita semuanya akan berjumpa dengan Allah. Kita semuanya akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amalan perbuatan kita selama di dunia. Dan ini merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa mereka itu kelak akan berjumpa, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, sekali lagi, kalau dapat ucapan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, gimana kaidahnya? Pasang pendengarannya kita, kata para ulama. Kenapa? Karena setelah lafaz ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran itu cuma 2 kemungkinan setelahnya. Yang pertama berupa perintah yang kita disuruh kerjakan, ataukah yang kedua larangan yang kita disuruh untuk tinggalkan. Itu aja 2 kemungkinannya itu. Ya, coba perhatikan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupan besok. Godan di situ maknanya akhirat. Ya, hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Ya, ini ayat luar biasa jamaah sekalian. Ayat yang berisikan muhasabatun nafs, berisikan kandungan untuk kita muhasabah, untuk kita mengintrospeksi dirinya kita masing-masing. Berapa sih umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai saat ini? Ya. Sudah berapa waktu yang kita habiskan di muka bumi ini? Kemudian tanyakan lagi jamaah sekalian yang kami muliakan. Tanyakan kepada dirinya kita, banyakkan mana dari waktu dan usia tersebut kita habiskan? Apakah dalam ketaatan kepada Allah? Apakah dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita? Ataukah sebaliknya, dari usia yang telah Allah berikan kepada kita, ternyata kita banyak habiskan dalam perkara kemaksiatan, dalam perkara kelalaian, dalam perkara yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba pikir sekarang masing-masing kita, usia 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Ya, sudah berapa banyak ketaatan yang telah kita lakukan? Sudah berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya para ulama itu sering
memberikan nasihat, hendaknya seorang hamba itu memiliki waktu khusus untuk dia merenungi dari apa-apa yang telah dilakukan di hari itu. Setiap harinya lakukan muhasabah diri, ya. Jangan mau kalah, seperti yang sering kita katakan, jangan mau kalah dengan para pedagang. Setiap hari mereka hitung tuh berapa labahnya, berapa ruginya. Itu untuk urusan dunia mereka, ya. Tentunya seorang muslim dan muslimah lebih harus, ya, berbuat demikian untuk kehidupan agamanya, untuk kehidupan akhiratnya. Pikir setiap hari, coba kita semuanya praktekkan ini, ya. Entah kita ambil momen tersebut di subuh harinya ataukah di malam harinya sebelum tidur, pikir sejenak, ya, kita bertafakur, pikir sejenak dari 24 jam yang telah berlalu bersama kita, banyakkan mana waktu yang kita habiskan tersebut, apakah dalam kelalaian ataukah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur, waktu kalau sudah lewat, demi Allah nggak bisa balik lagi, ya. Umur, waktu, jamaah sekalian, itulah yang bakalan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sering kita sebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Satu dari 4 perkara tersebut, kata Nabi, an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan, tentang usianya dia kemanakan selama dia hidup, ya. Siapkan jawaban dari pertanyaan tersebut, ya. An umrihi fima afnah, tentang umurnya, tentang usianya, kemana dia habiskan, ya. Kalau sudah umur 70, 60, udah nggak ada uzur lagi itu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sudah dipanjangkan umurnya untuk berpikir, ya. Sudah diberikan kesempatan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti dan tidak dipahami dari hadis tersebut bahwa yang muda-muda bebas berbuat maksiat, nanti kalau sudah tua baru merapat ke masjid, ya. Kan kebanyakan orang pikirannya gitu, ya. Masa muda dihabiskan dulu, nanti kalau udah tua baru ke masjid. Nggak boleh, ya, karena ajal itu kita nggak tahu kapan datangnya, ya. Ajal itu setiap hari mengintai kita, jemaah sekalian. Yang sakit belum tentu lebih cepat mendahului kita wafat, yang sehat belum tentu panjang umurnya. Enggak ada jaminan semuanya, ya. Subhanallah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Hadim itu boleh juga dibaca dengan hadim, ya, dua-dua. Aktsiru dzikraha dimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah, sering-seringlah mengingat perusak, pemutus segala macam kelezatan, yaitu kematian. Selezat apapun kenikmatan di dunia ini, kalau sudah berhadapan dengan kematian, sudah terputus semuanya, ya. Itu menunjukkan jamaah sekalian bahwa kenikmatan di dunia ini bersifat sementara. Tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Maka jangan pernah tertipu dengan apa-apa yang dijadikan oleh syaitan untuk melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Aktsiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian, sering-seringlah kalian mengingat perusak, pemutus segala macam kelezatan, kenikmatan, yaitu kematian. Dan para ulama itu menerangkan mungkin
pernah kita sebutkan juga apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, ya. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah dalam kitab beliau At-Tadhkirah, ya. Kata beliau, kata Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, man aktsara dzikra al-maut ulhima bi ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang sering-sering mengingat kematian, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka akan dianugerahkan 3 kebaikan. Kalau mau dicatat silahkan. Sudah pernah catat belum? Hah? Kata beliau, man aktsara dzikra al-maut ukrima bi thalathati asya. Orang yang sering mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian, maka akan dimuliakan dengan 3 perkara. Akan diberikan manfaat berupa 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan segera bertobat. Segera bertobat. Ya. Setiap melakukan kemaksiatan langsung bertobat. Kenapa? Takut dia tunda-tunda. Kenapa takut? Karena dia nggak tahu ajalnya kapan menjemput. Ya namanya manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan bidadari. Memang Allah sudah tentukan dan ciptakan kita sebagai manusia yang pasti dan pasti terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi yang terbaik dari para hamba yang terjatuh dalam kemaksiatan adalah apa? Segera bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda-tunda tobat. Ya. Ta'jilut taubah. Orang yang sering mengingat kematian, orang yang sering dan memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan segera dan bersegera bertobat kepada Allah. Ya, karena dia khawatir jangan sampai dia wafat meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan belum bertobat. Kita banyak dosa jemaah sekalian. Kita banyak dosa. Ya, sekali lagi jangan tertipu dengan sedikitnya amalan yang telah kita berbuat. Ya, jangan dijadikan setan lagi untuk membesarkan kepalanya. Kita udah banyak pahalanya kita ini. Sudah banyak bekalnya kita untuk menghadap Allah. Dosa kita lebih banyak. Ya, sudah sedikit itu pun gak sempurna. Sholatnya aja ngaco. Allahu Akbar tapi pikirannya kemana-mana. Ya, puasanya cuma nahan dari makan minum, tapi gak jarang dari kita tidak mempuasakan mulutnya kita. Ya, padahal itu semua adalah perusak dan pengurang dari nilai pahala ibadah yang kita lakukan, walaupun tanpa kita sadari. Ya. Kemudian yang kedua, an-nasyab fil ibadah. Orang yang sering ingat kematian itu akan menjadi lebih semangat beribadah. Ya, semangat beribadah. Ya. Kenapa? Karena dia pikir dia bakalan wafat. Dia butuhkan ibadah sebagai bekal dia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang kedua. Apa itu jemaah sekalian? An-nasyab fil ibadah. Orang yang sering mengingat kematian itu rajin dia beribadah, semangat dia. Ya, kenapa? Karena dia pikir bakalan meninggal, nggak tahu kapan datangnya ajal itu, ya. Dan dia satu sisi harus memperbanyak bekalnya sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-qanaah. Orang yang sering mengingat kematian, maka akan lahir dalam jiwanya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan dan dibagikan oleh Allah untuknya. Ya, tidak kemudian tomak, rakus, nggak pernah merasa cukup. Ya, sudah diberikan segala sesuatunya oleh Allah, tapi masih saja tidak merasakan kecukupan di dalam hatinya. Akhirnya apa? Terjatuh menghalalkan segala cara untuk memuaskan hawa nafsunya. Na'udzubillah. 3 itu. Di antara
faedah-faedah mengingat kematian yang lain yang akan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak insyaallah. Sebaliknya kata Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, wa man nasiya min dzikril maut uqiba bi thalathati asya. Adapun orang yang lalai mengingat kematian, ya, pikirannya cuma dunia aja terus. Menikmati kehidupan dunia ini, ya. Maka untuk orang-orang yang lalai mengingat kematian, kata Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, akan dihukum oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, ya, dia akan menunda-nunda tobat. Kebalikan dari itu tadi, dosa dan kemaksiatan. Pikir usianya masih panjang, ya, karena lalai dia dari mengingat kematian. Kemudian yang kedua, al-kasal fil ibadah. Orang yang lalai dari mengingat kematian bahwa itu malas beribadah, ya, malas beribadah, ya. Kemudian yang ketiga, at-tama, akan melahirkan kerakusan dalam mengejar perhiasan dunia yang fana ini, ya, subhanallah. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Jadi itu penting jemaah sekalian, dari catat ya, ingat-ingat ya, 3 manfaat dari sering mengingat kematian. Kemudian yang berikutnya 3 hukuman bagi mereka-mereka yang lalai dari mengingat kematian. Kemudian kata beliau, kembali ke kitabnya jamaah sekalian yang kami muliakan, al-mautu huwal fusail baina hadhihi dar wa daril qarar. Maka kematian itu adalah pemisah, ya, pembatas antara negeri sekarang ini dunia, wa daril qarar, dan negeri akhirat. Wal fasilu baina waqtil amal wal jaza alaih. Pembatas, pemisah. Kematian itu adalah pemisah, pembatas antara waktu beramal dan menerima balasan dari amalan tersebut. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, sekarang kita di dunia ini, ya, dunia akhirat. Yang menjadi pemisah antara kita dengan akhirat apa? Dunia dan akhirat adalah kematian, ya. Kemudian kematian juga ini menjadi pemisah, penghalang antara beramal dan menerima balasan. Sadarkan dirinya kita semuanya bahwa kita sekarang berada di dunia, ya, darul amal, negeri untuk beramal. Sadarkan dirinya kita sekarang, ya, bahwa saatnya sekarang kita untuk beramal, ya. Nanti di akhirat kita akan menerima balasan dari amalan yang telah kita perbuat, ya. Makanya kata para ulama, bahkan berkata seorang penyair Arab, idza kunta lam tazra wa absarta hasidan nadimta ala tafrid fi zamanil badr. Itu perkataan seorang penyair Arab. Idza kunta lam tasra, kalau kamu tidak menanam benih, ya, tidak menanam benih, kemudian kamu melihat di suatu saat orang-orang memanen hasil tanamannya, nadimta fi tafrid fi zamanil badr, maka sungguh kamu akan menyesal kenapa dahulunya nggak nanam bibit juga, ya, nggak nanam bibit pinginnya panen, ya jamaah sekalian. Itulah orang-orang nanti ketika di akhirat, ya, pinginnya masuk surga tapi nggak beramal, ya. Amal itu merupakan sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar dong, ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan apa? Udkhulul jannata bima kuntum
ta'malun. Masuklah ke dalam surga Allah disebabkan amalan perbuatan kalian. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan lalai, manfaatkan waktunya kita sebaik-baiknya, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Ya, sering kita dengarkan tuh ayatnya tuh, ya, gimana penyesalan penduduk neraka. Ya, ini pelajaran yang begitu berharga untuk kita semuanya yang masih hidup. Ya, Allah kabarkan ini nih kondisinya orang yang menyesal di hari tidak ada lagi manfaat penyesalan. Ya, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Penduduk neraka tersebut, kata Allah, teriak dengan teriakan yang tinggi. Ya, wahum yastarikhuna fiha ay finnar. Mereka teriak sejadi-jadinya di neraka Allah. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka. Ya, tidak tahu kan Pak, gimana api neraka itu? Tidak tahu panasnya? Belum? Jangan sampai kita semua rasakan itu di neraka Allah. Bayangkan, satu, ya, kata Nabi SAW, semua api di dunia ini dikumpulkan, itu baru menandingi dan setara 1/70 dari panasnya neraka Allah. Ya, makanya kalau banyak lalai, coba terutama ibu-ibu kalau di kompornya itu lagi masak, coba tuh rasakan tuh gimana panasnya kompor gas. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan api neraka Allah. Ya, kata Nabi, narukum hadhihi, api yang kalian nyalakan di dunia ini, itu baru setara 1/70 bagian dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Wa hum yastarikhuna fiha, teriak mereka sembari mengatakan, Rabbana akhrijna, wahai Allah, keluarkan kami, wahai Allah, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Satu aja permintaannya ketika itu penduduk neraka. Enggak ada lagi pikiran mereka untuk membangun rumah, mengganti mobil, ataukah yang lainnya, enggak ada. Kosong semua pikiran mereka. Yang ada cuma satu, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Allah, keluarkan enggak? Untuk apa? Na'mal salihan, untuk kami berbuat amalan kebaikan. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti amalan kebaikan yang dahulu pernah kami lakukan selama di dunia. Tapi apa? Penyesalan yang tidak berguna lagi. Ya, nyesal di akhirat itu nggak ada gunanya. Sampai nangis darah pun nggak berguna. Ya, nyesal itu tempatnya di dunia sebelum diwafatkan oleh Allah. Ya, na'mal solehan ghairal ladzi kunna na'mal. Tapi apa? Dibantah oleh Allah, dimentahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami, wahai hambaku, telah memberikan kesempatan hidup kepada kamu? Bukankah kami, kata Allah, telah memberikan umur kepada kamu, usia kepada kamu, untuk kamu berpikir, untuk kamu berpikir. Allah berikan kita akal itu untuk berpikir, ya, untuk berpikir akan kebesarannya. Ya, waja'akumun nadhir, dan telah datang pula seorang pemberi peringatan di tengah kalian, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzuku, kata Allah, maka sekarang rasakan siksaan. Wa malil zalimina min ansar. Di hari ini, untuk orang-orang yang zalim, menganiaya dirinya sendiri dengan berjatuh kepada dosa dan kubangan kemaksiatan kepada Allah, enggak ada lagi penolong. Di dunia mungkin bisa kita selamat, banyak backingannya kita, tapi tidak di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka sekali lagi jamaah sekalian, mari sama-sama
ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, subhanallah. Wa huwal haddu al-fariq baina taqdimiz zat wa mulakhati jazaihi. Kematian juga itu merupakan pembatas, pembeda, ya, antara persiapannya kita, perbekalannya kita dengan waktu untuk meraih dan merasakan pembalasan dari amalan tersebut. Fala majala ba'dahu lit-taubah wal istighfar minas sayyi'at. Maka setelah wafat itu tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi kegunaan untuk bertaubat dan beristighfar dari dosa dan kesalahan. Ya, subhanallah. Kalau sudah wafat, sekali lagi pintu tobat sudah tertutup. Tidak berguna lagi apa? Istighfarnya kita. Ya, maka jamaah sekalian, Bapak Ibu, mumpung masih sehat, ya, mumpung kita masih hidup, pakai nih lisannya kita untuk beristighfar kepada Allah. Jangan keringkan dia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai tulisannya kita untuk beristighfar. Berapa banyak dosa yang disebabkan oleh lisannya kita. Pakai untuk selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata beliau tadi ini, kalau sudah wafat nggak ada lagi berguna taubat dan istighfar. Ya, kenapa? Karena salah satu syarat taubatun nasuha adalah dia bertobat di waktu masih berlakunya tobat. Dia bertobat di waktu masih diterimanya tobat. Ya, kalau sudah meninggal, ya nggak masuk lagi dalam syarat taubat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, sesungguhnya Allah masih menerima taubatnya seorang hamba malam yughargir, selama nafasnya itu belum sampai di kerongkongannya. Nanti sudah mau lurus baru astagfirullah, saya bertobat kepada Allah, udah gak berguna lagi. Ya, subhanallah. Ya, wala majal ba'dahu lil istikthar minal hasanat. Setelah kematian, kalau sudah diwafatkan oleh Allah, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbanyak amalan kebaikan. Sekali lagi, amalan kebaikan itu dipakai dan diperbanyak ketika masih hidup. Ya, inilah kelemahannya kita nih, maaf. Kalau sakit baru teringat nikmat-nikmat Allah. Ya, kalau sehat lupa diri. Ya, nanti sakit baru teringat, ya Allah, ya gini toh rasanya sakit. Sudah muncul asam urat, ya kolesterol, ya tadi ya masih enak sholatnya, sekarang mau sholat aja udah kayak umur 60 tahun. Ya, subhanallah. Maka dinikmati tuh, semuanya dipakai dalam kebaikan. Nikmatan makbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Diingat-ingat selalu hadis ini. Kata Nabi, dua kenikmatan yang banyak manusia lalai untuk memanfaatkannya. Nikmat kesehatan dan waktu luang. Bu, Pak, kalau ada waktu luang, manfaatkan sebaik-baiknya sebelum kesibukan datang menerjang kita. Ya, mumpung ada waktu luang, perbanyak kita isi untuk hal-hal yang positif, terutama untuk memperbanyak ibadahnya kita kepada Allah. Apa yang kita rasakan di saat ini itu demi Allah, disebutkan oleh para ulama, adalah nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bisa belajar, duduk dalam majelis ilmu, itu adalah nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Makanya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nikmat kesehatan pun demikian.
Mumpung kita masih sehat, masih kuat, perbanyak ibadah. Ya, pergunakan untuk hal-hal yang positif. Karena beda tuh orang kalau udah sakit dengan orang yang masih sehat. Orang yang sehat itu masih bisa maksimal dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi mumpung kita masih kuat, mumpung masih sehat, perbanyak melakukan amalan kebaikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Rabbul Alamin, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu an. Dan bukanlah taubat itu untuk orang-orang yang jatuh melakukan kejelekan, perkara yang diharamkan oleh Allah, sampai ketika ajal datang menjemput, kemudian dia mengatakan inni tubtu an. Sekarang saya bertobat wahai Allah. Enggak ada lagi. Ya, enggak ada lagi. Naudzubillah. Semoga Allah jaga kita. Tsumma huwa mudrikun kullan nas la mahalah. Kemudian kematian itu jamaah sekalian akan menjumpai dan mendatangi setiap manusia. Pasti itu, la mahala, pasti. Ya, enggak seorang pun bisa menghindar dari yang namanya kematian. Dimanapun dia berlari, dimanapun dia bersembunyi, pasti kematian akan menjumpainya. Jadi kata para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa rezeki dengan ajal itu sama persis. Ya, seseorang tidak bakalan wafat sampai apa? Dia habiskan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah. Dimanapun seseorang berlari menghindar untuk tidak mengambil rezekinya itu akan mengejar dia. Maka demikian pula yang namanya kematian. Seseorang tidak bakalan wafat kecuali dari waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun orang lari bersembunyi, maka kematian pasti dan pasti akan menjumpainya. Mati gak nunggu kita baik dulu. Meninggal, ajal kematian tidak menunggu persiapannya kita, taubatnya kita. Wa mulaqihim bila raib, kama qala Allah azza wa jalla, pasti akan menjumpainya sebagaimana firman Allah Rabbul Alamin, qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kematian yang kalian berlari menghindar darinya, fa innahu mulaqikum, pasti dan pasti akan menjumpai kalian. Bapak Ibu, panggil dokter sehebat apapun di Jakarta ini, panggil semuanya untuk memperpanjang usianya kita 1 menit, demi Allah mereka gak bakalan mampu. Ya, jangankan 1 menit, setengah menit, berapa detik aja gak mampu mereka. Kalau sudah datang waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dan dimanapun kalian berada, sama semuanya, kita semuanya, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjumpai kalian, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berlari bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh. Ya, pelajaran untuk kita semuanya jemaah sekalian. Ya, pelajaran untuk kita semuanya, selalu dan selalu berada dalam persiapan menghadapi kematian. Wa huwa ma'a dzalik ya'ti lil anam faj'atan. Bersamaan dengan itu, kata Syekh Abdul Razak, terkadang kematian itu datangnya tiba-tiba. Betul enggak? Tiba-tiba. Siapa yang sangka? Ya, tiba-tiba. Tadinya ngobrol sama kita. Kemarin jumpa sama saya di kajian As-Sakinah, Masjid As-Sakinah.
Oh, udah meninggal ya? Iya, subhanallah. Ya, subhanallah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka mereka tidak mampu untuk menahannya walaupun sesaat, ya, dan tidak pula mampu untuk mempercepatnya. Ya, sekali lagi, penyakit, Bu, Pak, itu enggak berhak memajukan ajalnya kita, enggak. Ya, penyakit itu enggak berhak memajukan ajalnya kita. Kesehatan juga bukan jaminan panjangnya umur kita. Semuanya terjadi sesuai dengan apa? Ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Banyak tuh orang yang tadinya pergi jenguk orang sakit. Ya. Kalau secara nalarnya kita, harusnya orang yang sakit dia lebih duluan meninggal dibandingkan orang yang sehat. Tapi berapa banyak orang yang pergi jenguk orang di rumah sakit, ya, ketika pulang ternyata yang jenguk itu lebih duluan meninggal dibandingkan yang dijenguk. Pulang tabrakan mobilnya, pulang ternyata jantungan, ya. Yang tadinya sakit, ya, orang pikir wah bakalan meninggal ini, malah dia yang sehat, hidup panjang umur, ya. Maka sekali lagi nggak ada jaminan itu semuanya. Yang ada apa? Dan menjadi kewajiban kita untuk selalu siaga penuh, ya, jangan lalai untuk menyambut yang namanya ajal, kematian. Kemudian kata beliau, wa kam min insanin kharaja min baitihi. Berapa banyak katanya manusia dia keluar dari rumahnya, yaqudu sayyaratahu faraji'a mahmulan alal akfan. Berapa banyak orang yang tadinya dia keluar dari rumahnya mengendarai mobil, pakai motor, sepeda, pulang malah sudah diantar dengan apa? Kain kafan. Ya, tadinya nyetir, sekarang dibawa pakai ambulans ke rumahnya. Ya, sudah dalam kondisi apa? Dikafani, naudzubillah. Wa kam min insan qala li ahlihi hayyu li ta'aman. Berapa banyak orang yang berkata kepada istrinya di rumah, hayyi li ta'aman, tolong siapkan makanan buat saya, tolong siapkan sarapan buat saya. Famata walam yata'anhu, kemudian dia wafat sebelum mencicipi makanan tersebut. Subhanallah, ya. Jadi sekali lagi peringatan buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, yang namanya kematian itu datangnya terkadang tiba-tiba, ya, tidak dilalui dengan rasa sakit ataukah penyakit ataukah yang lainnya, tiba-tiba. Ya, siapkan makanan, istrinya baru masak, ternyata sudah tersungkur wafat. Subhanallah. Dan itu tidak tertutup kemungkinan terjadi pada kita semuanya, ya. Wa kam min insan labisa thawbahu wa zarra zirarahu wa lam yafukka zirara thawbihi illa al-ghasil. Dan berapa banyak orang yang dia itu memakai pakaiannya kemudian mengancing sendiri, ya, kancingan bajunya tersebut, walam yafukka zirara thawbihi illa al-ghasil, tapi ternyata tidaklah yang membuka kancing bajunya itu kecuali orang yang memandikan jenazahnya. Subhanallah, ya. Tadinya dia pakai sendiri pakaiannya itu, kemudian apa? Ternyata Allah wafatkan, nggak mampu lagi dia untuk membuka sendiri apa? Kancing bajunya, ya. Yang buka siapa? Al-Ghasil, yang memandikan jenazahnya. La ilaha illallah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, mengingatkan diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk tidak lengah, untuk tidak terkecoh dari yang namanya kesehatan dan masa muda, ya. Kata para ulama, yajibu, udah pernah catat ini, yajibu ala man la yadri mata yabghatuhu al-maut ayyakuna musta'iddan wala yaktar bisihhati wala bisyabab. Kalau mau dicatat silahkan. Wajib bagi orang yang tidak mengetahui, wajib bagi orang yang tidak mengetahui kapan datangnya ajal kematian,
ayyakuna musta'iddan, untuk selalu siap siaga. Wajib bagi orang yang tidak mengetahui kapan datangnya ajal kematian untuk senantiasa siap siaga. Wala yaktar, jangan dia terlena, jangan dia tertipu, jangan dia terperdaya bisihhati wala bisyabab, dengan apa? Kesehatan yang dia miliki dan masa muda yang ada padanya. Saya kan masih muda, baru umur 20, 30, 40 Ustaz, ya. Bukan jaminan tuh, bukan jaminan bahwa orang yang muda itu lebih panjang umurnya dibandingkan orang yang lebih tua darinya. Bukan jaminan pula kesehatan tersebut, ya, yang akan memanjangkan umurnya kita. Bukan. Sekali lagi, yang menjadi kewajiban kita untuk senantiasa siap siaga menghadapi yang namanya kematian. Fa fi dzikri abdi lil maut manfaatun 'azimatun. Ini juga Syekh Abdul Razak sebutkan nih, ya. Maka di dalam mengingat kematian akan mendatangkan kemanfaatan yang banyak bagi seorang hamba. Ini manfaat lainnya yang beliau sebutkan. Fa bidzalika tastaiqidul qulub al-ghafilah. Dengan mengingat kematian, hati ini, ya, hati ini akan, hati yang sering lalai ini akan kembali sadar, ya, kembali sadar. Coba kalau nggak sering ingat kematian, ya lalai terus kita, lalai terus, malas beribadah, pinginnya laluin hidup di dunia ini dengan senang-senang terus, ya, subhanallah. Tapi dengan mengingat kematian, maka hati yang lalai itu akan tersadarkan bahwa di dunia ini kita memiliki masa berlaku, ya, bukan cuma produk makanan aja yang punya masa berlaku. Kita hidup di dunia ini juga, jamaah sekalian, ada masanya, ya. Wa tahyal qulub al mayyitah, akan menghidupkan hati yang mati, ya. Wa yuhsinu iqbal al abdi 'ala Allah, dengan mengingat kematian tersebut seorang hamba akan bisa lebih memperbaiki penghambaan dia kepada Allah. Yang tadinya dia malas beribadah, maka dia akan iqbal, artinya menghadapkan dirinya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah, dengan beristighfar. Wa tazulul ghafla wal i'rad an ta'atillah, akan hilang kelalaian dia dan akan hilang pula berpalingnya dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya lalai, tadinya merasa berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia merenung sejenak, mengingat bahwa dia bakalan mati, akhirnya dia pun apa? Bangkit dari kelalaiannya tersebut. Akhirnya dia bangkit untuk apa? Bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Jadi jamaah sekalian, kalau kita sudah banyak lalainya, coba diingat-ingat tuh gimana ngerinya neraka itu, ya, gimana ngerinya neraka itu. Kalau kita sudah banyak dosa, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, coba ambil waktu sedikit aja kita merenung, ya, bahwa kita di dunia ini setelah wafat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dua di hadapan kita, kalau bukan surga, ya neraka, ya, surga ataukah neraka. Wa qala Sa'id ibn Jubair, ini bagus juga ucapan beliau. Lau faraka dzikrul maut qalbi khasyitu ay yafsuda alayya qalbi. Ya, katanya sekiranya jiwaku, hatiku berpisah, lalai mengingat kematian, maka aku khawatir hatiku itu akan menjadi rusak, ya. Salah satu kerusakan hati itu karena apa? Lalai dari mengingat kematian, ya, rusaknya hati, ya, salah satu penyebabnya ini nih, lalai dari mengingat kematian.
wala yazalul abdu bi khairin makana nadhiran li mauqifihi baina yadayillahi azza wa jalla yaumal qiyamah ba'da mamatihi. Maka seorang hamba itu akan selalu berada dalam kebaikan selama dia masih mau berpikir, merenung akan kondisi dia di hadapan Allah pada hari kiamat setelah dia wafat. Ya, itu tanda kebaikan itu. Kalau kita masih mau berpikir gimana sih nanti posisinya kita, gimana sih keadaannya kita setelah wafat, itu menunjukkan kebaikan pada diri seorang hamba. Artinya apa? Dia berpikir untuk mempersiapkan masa depannya di akhirat. Ya, dia berpikir gimana kondisi dia kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan berjumpa dengan Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimullah wa laysa bainahu wa bainallahi turjuman. Dalam hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimullah wa laysa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali semuanya akan berjumpa dengan Allah, akan berbicara dengan Allah, tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Harus yakin itu. Ya, seorang muslim dan muslimah kelak akan diperhadapkan dengan ruhnya Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban dari setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, dari setiap perbuatan yang dia lakukan oleh anggota tubuhnya. Na'udzubillah. Ya, kata beliau, wa masirahu ba'dal mamat. Dia berpikir, merenung tentang apa? Kembalinya dia, ya, kemana dia ini? Apakah di surga ataukah di neraka setelah kematiannya? Ingat, ya, dunia ini hanya sekali lagi merupakan beberapa fase dari fase-fase kehidupan yang bakalan kita lalui. Sudah lewat kehidupan di perut ibunya kita, kita dilahirkan ke dunia ini. Sekarang kita di dunia, setelah itu apa? Wafat dan melanjutkan ke kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan barzakhiyah. Setelah kehidupan barzakhiyah nggak sampai situ, kita akan lanjutkan ke kehidupan yang berikutnya di hari kiamat. Ya, untuk apa? Menerima semua balasan amalan yang kita perbuat. Allah nggak pernah menzalimi kita. Apa yang kelak jamaah sekalian kita dapatkan di hari kiamat, itulah buah dari apa yang telah kita perbuat di dunia. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Rabb kamu itu gak pernah menzalimi hambanya seorang pun. Ya, kebaikan sekecil apapun akan diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat. Sebaliknya, sekecil apapun dari dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kelak akan diungkap semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperlihatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami muliakan, bisa jadi kita sudah lupa dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan saking banyaknya. Bisa jadi banyak dosa yang pernah kita lakukan sekarang kita lupa. Kenapa? Karena jarak antara waktu sekarang dan dosa yang dahulu kita lakukan udah lama sekali. 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kita bisa lupa. Tapi jangan kira lupanya kita dengan dosa tersebut berarti Allah sudah maafkan kita. Na'udzubillah, enggak begitu cara berpikirnya. Ya, catatan amalan masih terus tersusun rapi di malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi jangan terkecoh. Ya, jangan terkecoh. Berapa banyak sih dari amalan yang telah kita lakukan? Berapa lama sih kita kenal Islam ini dengan baik? Berapa lama sih kita kemudian mulai istiqomah di atas agama Allah? Coba dibandingkan dengan masa-masa lalainya kita, dengan masa-masa di mana kita banyak membuang waktunya kita secara percuma. Qala Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, berkata Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah,
Yaqulu Ibrahim At-Taimi rahimahullah, berkata Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah, matsaltu nafsi fil jannah, ya, saya permisalkan diriku berada dalam surga Allah. Akulu thimaraha, aku makan buah-buahannya. Wah, itu pohon di surga nanti Bapak Ibu mau makan apapun ada semua. Ya, itu pohonnya, ibu berdiri, bapak berdiri sejajar dengan ibu. Ibu nunduk, ibu baring, pohonnya pun ikut turun. Itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah, tamasya ke surga. Ya, itu kitabnya bagus tuh. Kalau ada waktu dan kesempatan bagus dibaca tuh. Kayaknya sudah banyak diterjemahkan, ya, biar kita semakin terangsang untuk apa? Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mustahil nanti di surga. Apapun yang kita inginkan ada semuanya. Ya, subhanallah. Katanya matsaltu nafsi fil jannah. Saya permisalkan diriku berada dalam surga Allah. Akulu thimaraha, aku makan buah-buahannya. Nama boleh sama, Bu, tapi hakikat dan rasanya beda. Ya. Pisang ada, ya, mangga ada, tapi rasa gimana bentuknya, ya, beda. Nama boleh sama, buah-buahan di bumi ini, di dunia ini dengan di surga sama namanya, tapi hakikatnya belum tentu sama. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, a'dattu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at. Saya sudah mempersiapkan di surga ini untuk para hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka lihat. Itu menunjukkan, kata para ulama, bahwa apapun yang ada di dunia ini dari kenikmatan tidak akan pernah sama dengan apa yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Wa asyrabu min anhariha, aku minum dari sungai-sungainya. Wa aniku abkaraha, saya memeluk, ya, para bidadari-bidadarinya. Tsumma matsaltu nafsi finnar, kemudian aku permisalkan lagi diriku berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu min zukkamiha wa asyrabu min sadidiha wa u'aliju silalaha wa aglalaha. Kemudian kata beliau, aku permisalkan lagi, umpamakan lagi diriku berada dalam neraka Allah. Aku makan dari buah zakum, aku minum dari nanah, dan aku berhadapan dengan rantai dan belenggu neraka. Ya. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Ibrahim At-Taimi, faqultu li nafsi, maka aku pun berkata kepada jiwaku, ai nafsi, wahai jiwaku, ayyu syai'in turidin, mana yang kamu mau? Ya, subhanallah. Ini salah bentuk apa? Muhasabah diri, introspeksi diri. Kamu mau yang mana? Surga dengan kenikmatannya, ataukah apa? Neraka dengan penderitaannya. Ya. Qalat uridu an uradda ila dunya fa a'mala solihan. Qala faqultu fa anta fil umniyati fa'mali. Kemudian kata Al-Imam At-Taimi alaihi rahmatullah, aku pun berkata dan bertanya kepada jiwaku, mana yang kamu inginkan? Jiwaku berkata, aku ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Aku berkata, engkau sekarang ini sedang berada di dunia, maka beramallah. Ya, subhanallah. Jadi sekali lagi kesempatan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan masih berikan kepada kita, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, jangan lalai, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau begitu, Ustaz, saya pengen puasa terus, ya, saya ingin sholat terus, ya, enggak demikian dipahami. Ada waktunya untuk keluarga kita, ada waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya semuanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan masukan kepada seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Ya, kata beliau, ya Rasulullah, kok kami
ketika duduk di majelis engkau, seakan-akan surga neraka itu di hadapan kami. Ya, wajar naik iman kalau dalam majelis ilmu itu naik. Ya, karena kita lagi diingatkan semuanya. Ya, teringat semuanya, diingatkan tentang firman Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hanzalah sambil beliau mengatakan apa? Nafaqah Hanzalah. Ya Rasulullah, takut saya ini ada sifat kemunafikan dalam diri saya. Kata Nabi kepada Hanzalah, ada apa? Kok bisa kamu ngomong demikian? Katanya, kami kalau duduk dalam majelis engkau mensifatkan dan menceritakan tentang surga dan neraka, maka seakan-akan surga neraka itu berada di hadapan kami. Tapi giliran pulang ke rumah, lupa semuanya. Ya, mulai sibuk dengan masakannya, mulai sibuk dengan gorengannya, mulai sibuk dengan bisnisnya bagi lelaki, dengan urusan kantornya. Ya, katanya ketika kami pulang ke rumah, ya, fanasina katsira, banyak lagi lalainya kami bercengkrama dengan anak istrinya kami, berkecimpung lagi dengan bisnisnya kami, perniagaannya kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hanzalah, sekiranya apa yang kamu rasakan di majelisku itu bisa kamu tahan selalu dalam kehidupan kamu, maka para malaikat akan menjabat tangan kamu. Akan tetapi Hanzalah, saatan. Tapi wahai Hanzalah, ada waktunya ini, ada waktunya itu. Artinya apa? Ada waktunya kita untuk mencari nafkah, ada waktunya kita untuk bercengkrama dengan istri dan anak-anaknya kita. Ada waktunya semua. Ada waktu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi bahaya kalau waktu kita untuk Allah kemudian kita jadikan dan salurkan untuk istri dan anak-anaknya kita semuanya. Artinya apa? Terfitnah dengan istri dan anak-anak, terfitnah dengan perniagaan dan bisnisnya kita. Makanya Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah istri kalian, anak-anak kalian, bisnis kalian, harta kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan itu, terkecoh, terlena, tertipu, berpaling dari ketaatan kepada Allah disebabkan bisnisnya, disebabkan istri dan anak-anaknya, faulaika humul khasirun, maka sungguh dialah orang yang merugi. Subhanallah, itulah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada waktunya. Jangan kemudian seorang suami juga melalaikan untuk tidak bercengkrama dengan istri dan anak-anaknya. Ada waktu semuanya. Ya, ada waktu ya untuk kita bersama istrinya kita, bersama anak-anaknya kita. Tapi sekali lagi, jangan sampai ketika datang waktu untuk beribadah kepada Allah kemudian kita lalai dan tertipu dari semua kesenangan dunia yang bersifat fatah morgana. Wa kullaha aydan, dan katakan pula, ya nafsi in ana mittu faman alladhi yusalli anni ba'dal maut wa man yasumu anni wa man yatubu anni min dhunubi wa tafriti. Katakan pula, wahai jiwaku, kalau saya mati nantinya, siapa lagi yang bakalan sholat, ya, bakalan sholat menggantikan saya sholat setelah matiku, ya, siapa lagi yang akan berpuasa untukku dan yang bertobat untukku dari dosa-dosa dan kekuranganku. Artinya apa? Kalau sudah meninggal jamaah sekalian, gak ada lagi kesempatan untuk melakukan amalan soleh. Ya, katakan tuh bahwa kesempatan datangnya cuman sekali aja. Kalau sudah wafat, nggak ada cerita itu bakalan hidup lagi. Ya, kecuali pura-pura mati menghindar dari utang. Iya, ya. Pokoknya kalau udah mati bu. Ya, kalau udah mati, nggak ada lagi. Ya, kalau mungkin di sinetron boleh lah.
Ya mungkin berarti meninggal ya. Kalau dalam Islam sudah meninggal, sudah wafat ya wafat. Ya, kesempatan sudah berakhir, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, sampai sini dulu. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Setelah itu kita lanjutkan ke kaidah yang berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya Ustaz ya. Ibu saya rahimahullah, beliau memiliki utang. Di awal pandemi sudah mau melunasinya. Qadarullah, kios tempat ibu saya berutang itu tutup sampai sekarang. Berarti utangnya di kios itu ya. Ibu saya meninggal 1,5 tahun yang lalu, Allah yarhamuha. Dan utang beliau ke kios tersebut tidak tahu berapa totalnya. Tulisan catatannya hilang dan tidak ada yang tahu kios yang dihutangi tersebut. Kami anak-anaknya sudah berusaha bertanya, mencari tahu, tapi kata Allah tak ketemu yang punya kios tersebut. Jadi kami harus bagaimana Ustadz? Mohon saran dan nasihatnya. Masya Allah. Yang pertama, semoga Allah Rabbul Alamin memberikan rahmat, pengampunan kepada ibu sang penanya, dan semoga Allah tempatkan beliau di dalam surganya. Ini merupakan salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ya, jadi bakti seorang anak kepada orang tua itu bukan cuman ketika orang tua masih hidup. Ketika orang tua sudah meninggal, masih berlanjut bakti seorang anak kepada orang tuanya. Termasuk diantaranya apa? Berupaya untuk mencari tahu apakah orang tuanya itu ada utang atau enggak. Ya, kalaulah ada utang, ya maka cari kepada siapa, kemudian lunasi. Itu sebagai bentuk baiknya seorang anak kepada orang tuanya. Kalau dihadapkan dalam kondisi seperti ini, gimana tuh Ustaz? Ya, ibu saya mau lunasi, alhamdulillah, itu niatan yang baik. Orang yang tercelah itu dalam mengutang kan ada dua tuh. Orang ngutang itu ada dua tipenya. Ada orang yang ngutang memang niatnya nggak mau bayar. Ada orang yang ngutang yang dia itu memang dia aja berutang dan ingin bayar. Dan itulah orang yang akan dibantu oleh Allah untuk melunasi utangnya. Ya, itu ancaman yang besar tuh untuk orang-orang yang berutang dengan niat tidak mau mengembalikannya. Ya. Man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia dan dia tidak berniat membayarnya, atlafahullah, maka sungguh Allah akan memberikan kebinasaan kepadanya. Ya, beda dengan orang yang berutang tapi berniat membayar utang, itu Allah akan bantu dia untuk melunasi utangnya. Ya, ibu alhamdulillah sudah berupaya untuk melunasi utangnya. Cuman qadarullah masyafal, ternyata kios tempat ibu berutang tersebut tutup sampai sekarang. Ya, belum sempat bayar, ternyata ibu juga sudah meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Cari tahu dulu. Ya, ahli waris dari kios tersebut. Tanya dulu di mana nih? Ya, tanya di mana, kepada siapa tanya. Kemudian kalau sudah berusaha semaksimal mungkin buat pengumuman, penyebaran pemilik kios ini siapa, disebutkan semuanya. Kalaupun nggak ketahuan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Dikira-kirakan utangnya ibu itu dikira-kirakan berapa. Kalau memang nggak tahu nominalnya secara pasti, dikira-kirakan. Kemudian duit tersebut disumbangkan ke pantai asuhan, ke masjid. Itu solusinya.
Tapi yang paling pertama dilakukan apa? Cari sampai dapat pemilik kios tersebut, tempat ibu kita berutang. Ya, kalau sudah meninggal orangnya, cari ahli warisnya. Ya, kalau sama sekali sudah berupaya semaksimal mungkin nggak ketahuan, ya jumlahnya juga nggak ketahuan berapa, maka dikira-kirakan. Ya, kira-kirakan. Ya, dikira-kirakan dan niatkan. Masukkan ke masjid, ke panti asuhan, ataukah ke tempat yang lainnya, kemudian niatkan pahalanya itu untuk pemilik kios tersebut. Niatkan pahalanya untuk pemilik kios tersebut. Kalau suatu saat nanti ya sudah sumbang 2 juta, kira kayaknya ibu ini utangnya nggak banyak deh, 5 juta. Ternyata sudah disumbangkan ke masjid, datang pemilik kiosnya. Nah, maaf, ibu kamu pernah ngutang sama saya 10 juta. Ini catatannya. Nah, caranya ada 2. Yang pertama, ibu jelaskan ke pemilik kios tersebut. Waduh bu, kemarin itu kan udah keliling-keliling nyari informasi tentang ibu, nggak ketemu. Jadi duit 5 juta kami sumbang. Kira-kira kami kirakan utang ibu kami 5 juta kami sumbangkan. Niatkan pahala untuk ibu. Kalau dia terima, alhamdulillah, berarti kurang 5 juta lagi, bayar 5 juta. Paham ya? Tapi kalau ibunya pemilik kios ini keberatan, wah saya nggak mau, saya butuh duit juga nih, suami saya sakit, maka wajib hukumnya untuk membayar 10 juta, ya. Dan niatkan apa yang telah berlalu dari 5 juta yang disumbangkan ke masjid atau ke pondok pesantren tersebut, pahalanya untuk orang tuanya kita. Ya, gitu caranya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Doa yang sama untuk kita semuanya. Ustaz, apakah qada dan qadar itu? Mohon dijelaskan. Wah, ini panjang nih. Qada dan qadar itu intinya berkaitan dengan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama membedakan antara qada dan qadar. Ya, ada sebagian yang mengatakan samanya. Qada dan qadar itu adalah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali. Ya, setiap muslim dan muslimah wajib hukumnya untuk belajar tentang ini, karena ini masuk dalam rukun iman. Ya, dari poin rukun iman, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman, meyakini tentang takdir ketetapan Allah, baik dan buruknya. Ya. Yang pertama, pembahasan tentang takdir Allah. Takdir ketetapan kalau dinisbatkan kepada Allah, maka semua takdir dan ketetapan Allah kalau disandarkan kepada Allah sebagai pelaku, maka kita katakan semua takdir Allah itu baik. Coba diperhatikan baik-baik ini. Ini permasalahan penting dalam pembahasan takdir. Semua ketetapan Allah, semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik kalau disandarkan kepada siapa? Allah. Kenapa? Karena nggak ada perbuatan Allah itu yang jelek. Nggak ada perbuatan Allah itu yang sia-sia. Dipahami sampai sini jemaah sekalian? Ya. Kalau disandarkan kepada maf'ul, kepada manusia, kepada apa yang ditakdirkan, itu baru terbagi 2. Takdir baik dan buruk. Paham jemaah sekalian? Paham Bapak Ibu sekalian? Kalau takdir ketetapan Allah disandarkan kepada Allah, bahwa itu adalah perbuatan Allah, maka kita katakan semua takdir Allah itu baik, nggak ada yang jelek. Lah Ustaz, kan Allah ciptakan jin, syaitan. Allah ciptakan minuman keras, kemaksiatan. Ya, kita katakan menurut Allah, dari ketetapan Allah itu baik. Apa? Ada hikmahnya untuk menguji kita. Betul nggak? Untuk menguji kita, untuk memastikan siapa yang benar-benar jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dilihat dari al-maqdur yang ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah, maka dia terbagi 2. Ada takdir baik dan takdir
buruk. Ya, dari apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nisbatkan, disandarkan kepada yang ditakdirkan, bukan yang menakdirkan. Itu beda tuh. Yang menakdirkan Allah, yang ditakdirkan itu namanya apa? Al-maqdur, terbagi dua, baik dan buruk. Ya, sehat takdir yang baik, sakit takdir yang jelek. Ya, nggak ada orang yang mau sakit, nggak ada. Pengennya semuanya sehat. Cuman Allah sudah takdirkan, nggak ada orang yang hidup itu sehat terus. Pasti apa? Ada sakitnya. Nggak ada orang itu yang hidupnya enjoy terus, bahagia terus, nggak ada. Pasti dalam kehidupannya dia akan merasakan apa? Kekecewaan, tangisan, kesedihan, musibah. Ya. Kemudian dalam permasalahan takdir, pembahasan takdir ini ada 4 rukunnya yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, al-ilmu, harus yakin bahwa apa yang terjadi itu sudah ditulis dan dicatat oleh Allah Subhanahu. Al-ilmu dulu yang pertama, sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi dan yang belum terjadi semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah al-ilmu, al-kitabah, bahwa apa yang terjadi semuanya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Lauhul mahfuz. Kemudian yang ketiga, al-masyiah, bahwa apa yang terjadi semuanya itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-makhluk, bahwa apa yang terjadi itu semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tuh, ya. Rukun ataukah perkara yang terkandung dalam keimanan seorang hamba terhadap takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama jamaah sekalian? Al-ilmu. Harus yakin bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini diketahui oleh Allah. Ya, karena ada kelompok yang menyimpang, mereka mengatakan Allah itu enggak tahu, nanti setelah terjadi baru Allah tahu. Ya, subhanallah. Naudzubillah. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Al-kitabah. Semua yang terjadi, bahkan yang belum terjadi sudah tercatat. Makanya di awal apa kata mengatakan kepada kolam, ya kolam uktub, wahai kolam catat. Famadza aktub, apa yang aku catat wahai Allah? Uktub maqadiral khalaik, catat semua takdir dari hamba-hambaku semuanya. Kita bisa berkumpul hari ini, sekarang ini di masjid ini, itu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hebat gak Allah Subhanahu wa taala? Ya, subhanallah. Itu hendaknya kita pakai akalnya kita untuk berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-masyiah. Ini penting sekali, bahwa segala sesuatu dari takdir yang terjadi itu berjalan atas kehendak Allah. Ya, masyaallahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Itu Bapak Ibu kalau pegang kaidah ini, tenang kehidupannya Ibu. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak bakalan terjadi. Ya, itu akan apa? Membuat hatinya kita tenang. Ya, masyaallahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki, walaupun kita semuanya seluruh dunia beserta jin tidak menghendakinya, kalau Allah sudah kehendaki pasti terjadi. Tidak ada satu kekuatan demi Allah yang bisa menahan, mencegah dari apa yang diingini kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man lam yasha' lam yakun. Apapun yang tidak dikehendaki Allah untuk terjadi, maka demi Allah mustahil dan tidak bakal bisa terjadi. Tenang gak hidupnya kita? Tenang. Ya, ibu semuanya kita dapat musibah, sudah. Yang ada apa? Sabar dan ihtisab. Wong semua itu apa? Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ngamuk, teriak-teriak enggak akan merubah takdir. Ya. Jadi apa? Sikap pasrahnya kita, sikap ihtisabnya kita dari musibah tersebut, itulah yang harus lebih kita kedepankan dan kita lakukan sebagai seorang muslim dan muslimah. Kemudian yang keempat apa tadi? Al-makhluk, bahwa apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah, itu semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Lanjut lagi dikit. Ya.
Kemudian yang berikutnya al-qaidatu tsaminatu, konsep dan tips yang kedelapan, takhayyur julasa wantiqa ar-rufaqa, selektif memilih teman. Ini penting ya. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Kata Allah Rabbul Alamin memberikan himbauan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsak, sabarkan diri kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan jiwamu, sabarkan hatimu bersama orang-orang. Lihat itu, ma'al ladzina, bersama orang-orang yad'una rabbahum, yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Rabbnya, bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, di pagi dan sore hari selalu beribadah kepada Rabbnya, ya, yang dia inginkan wajah Allah Rabbul Alamin, yang diinginkan pahala, yang diinginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Ini pentingnya apa? Teman-teman yang baik, ya, disuruh sabarkan diri bersama siapa? Orang-orang yang taat beribadah. Ini menunjukkan juga apa jamaah sekalian, bahwa di dalam melakukan ketaatan butuh kesabaran. Sabar itu tidak hanya dibutuhkan ketika meninggalkan kemaksiatan, tapi apa? Kesabaran juga dibutuhkan untuk kita pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau nggak sabaran, ya, malas kita untuk beribadah. Cuman karena kita sabarkan dirinya kita, alhamdulillah ibadah tersebut bisa kita lakukan. Tentunya nggak terlepas dari apa? Hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala As-Sa'di alaihi rahmatullah fi tafsiril ayah, berkata Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah ketika memberikan komentar tafsirnya terhadap ayat ini, fiha, dalam ayat ini al-amru bisuhbatil akhyar, perintah untuk mencari teman yang baik, ya, wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim, kemudian berusaha untuk tetap berteman dengannya. Bu, syaitan itu paling demen pisahin kita dengan teman-teman yang terbaik, ya, dengan sahabat-sahabat yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena cari teman yang soleh dan soleh ini sulit, ya. Kalau ada di antara kita Allah anugerahkan teman sahabat yang soleh dan soleha, itu sebuah nikmat, ya, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga tuh, nikmat tuh, nikmat untuk kita berada dalam lingkungan yang baik, untuk kita diitari, dikelilingi oleh teman-teman yang soleh, ya, teman-teman yang soleha untuk kaum muslimahnya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata beliau apa? Wa mujahadatun nafs ala suhbatihim, tetap, ya, kita bersungguh-sungguh untuk menjaga pertemanan tersebut. Kenapa? Karena setan itu paling demen, kadang sama teman akrab dikit aja permasalahan, setan itu pinginnya besarkan terus, ya. Makanya tips untuk melanggengkan pertemanan, persahabatan, ya, jangan kemudian kesalahan yang dilakukan oleh sahabatnya kita itu yang kita ingat, kemudian kita lupakan kebaikannya, ya. Tips yang terbaik untuk menjaga persahabatan, hadirkan selalu kebaikan yang telah dilakukan oleh temannya kita kepada kita. Wajar tuh ada gesekan-gesekan dalam persahabatan, pergaulan, itu wajar, ya, itu wajar. Tapi jangan sampai dijadikan celah oleh syaitan untuk apa? Merusak hubungan kita, persahabatan kita dengan temannya kita. Ya, ingat, persahabatan yang dibangun lillah karena Allah, itulah yang akan memberikan kemanfaatan seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Semua teman, semua persahabatan, semua hubungan yang tidak dibangun karena Allah, demi Allah, akan terputus, ya, di dunia
dan lebih-lebih di akhirat. Tapi pertemanan, persahabatan yang dibangun karena Allah, itulah yang akan memberikan kebaikan untuk kehidupan hamba di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin 'aduwwun illal muttaqin. Persahabatan, pertemanan, kasih sayang yang dibangun oleh sebagian yang lainnya akan berubah menjadi permusuhan, kecuali pertemanan, persahabatan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta saudaranya karena Allah. Dia cinta saudaranya karena saudaranya tersebut adalah sosok yang bertakwa kepada Allah. Dia cinta sahabatnya tersebut, temannya tersebut, karena temannya tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah apa? Hakikat dari al-hubbu fillah. Cinta mencintai karena Allah. Bukan dibangun di atas materi, bukan dibangun di atas tendensi, bukan dibangun karena jabatan, bukan, tapi dibangun di atas keimanan. Dia cinta saudaranya karena saudaranya tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada saudaranya karena saudaranya tersebut istiqomah di atas agama Allah. Semakin saudaranya tersebut bertakwa kepada Allah, maka semakin besar dan tebal pula rasa cintanya kepada saudaranya. Itulah sekali lagi hakikat dari cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar ya, jangan dilepas tuh. Teman yang baik itu jangan dilepas. Ya, jangan dilepas. Kalau dia buat kesalahan, lupakan kesalahannya. Ingat kebaikan-kebaikannya kepada kita. Ya, jangan seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama dalam memberikan permisalan, katanya jangan kamu ukir kesalahan teman kamu itu di atas batu yang walaupun angin dan air datang, air hujan datang, maka tulisan tersebut akan selalu ada. Tapi belajarlah engkau untuk menulis kesalahan temanmu tersebut di atas pasir yang apabila air dan angin datang maka lenyaplah kesalahan dan tulisan tersebut. Ya, jangan menjadi sosok yang pendendam, jangan menjadi sosok orang-orang yang melupakan kebaikan manusia yang telah diperbuat kepada kita. Wa in kanu fuqara, cari teman-teman yang baik tersebut, berusaha untuk menjaga hubungan dengan mereka semuanya. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka itu orang-orang miskin dari sisi materi. Demi Allah, orang-orang yang kita jadikan sahabat walaupun kurang dari sisi materi, tapi mendekatkan kita kepada Allah, demi Allah itu lebih bagus dibandingkan teman-teman yang Allah belikan dan Allah bukakan dari sisi dunia tapi melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergaul, bersahabat dengan teman yang soleh dan soleh, minimalnya kita itu akan bisa mencontoh dari perbuatan baiknya. Ya, minimal kita itu terhalangi, merasa malu untuk terjatuh dalam kemaksiatan. Fa inna fi suhbatihim minal fawaid ma la yuhsar, karena berteman dengan mereka itu terdapat kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajul ala dini khalili, seseorang itu tergantung dari agama temannya. Falyanzur ahadukum liman yukhalil, maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat kepada siapa teman bergaulnya. Berkata seorang penyair Arab, wa anil mar'i la tas'al, ya, la tas'al anil mar'i wasal an qarinihi, fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Tentang seseorang kamu jangan tanyakan siapa orang itu, ya, tapi lihat kepada siapa dia bergaul, karena setiap orang dengan teman pergaulannya pasti akan mencontoh. Ya, jadi kalau ingin menilai seseorang, jamaah sekalian, lihat kepada siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah dia pun termasuk dari bagian orang-orang yang baik tersebut. Kenapa? Karena orang yang jelek itu nggak merasa adem, bukan habitatnya, iya kan? Pasti akan risih dia. Oh, selalu dia berbuat maksiat, dapat tempat yang demikian nggak bakalan tenang dia. Ya, subhanallah.
ar-rajul ala dini khalili, seseorang itu akan tergantung dari agama temannya. Falyanzur ahadukum liman yukhalil, maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat betul-betul selektif kepada siapa dia berteman, berkawan, ya. Walihada yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, oleh sebab itulah berkata Abdullah Ibnu Mas'ud, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia ya dari apa? Teman-temannya, sahabatnya, ya. Fa innal mar la yukhadidu illa man yujibuhu, karena seseorang itu tidak akan berkawan, berteman kecuali kepada orang yang dia kagumi, ya kan? Kalau tabiatnya dia baik, pasti akan ikut bergaul bersama orang yang baik, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalis salih wasu kahamilil misk wa nafihil kir. Fahamilul misk imma ayyukhdiyak wa imma an tabta' minhu wa imma an tajidu minhu rihan thayyibatan wa nafihul kir imma ayyuhrika thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan. Ini permisalan lagi yang sangat indah yang diberikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan teman yang baik dan jelek. Kata beliau, perumpamaan teman yang baik dan yang jelek tersebut seperti penjual minyak wangi dan pandai besi, ya. Fahamilul misk imma ayyuhdhiyak wa imma an tabta' minhu, maka orang yang penjual minyak wangi ini bisa jadi dia akan memberikan minyak wanginya kepada kamu, ya. Kenapa? Kita bergaul dengan dia kan. Wa imma an tabta' minhu, ataukah bisa jadi kamu beli minyak wangi tersebut darinya. Kan dua-duanya baik jemaah sekalian. Dia berikan kita, alhamdulillah, ya. Ataukah kita beli darinya, kan bagus semuanya. Minyak wangi, wangi aromanya, namanya aja minyak wangi, ya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, kalau enggak dia berikan kepada kita minyak wangi tersebut, ataukah kita enggak memiliki uang untuk membeli minyak wangi tersebut, paling tidak apa yang tercium dari kita apa? Minyak wangi. Dipahami ini? Ya, kan baik semuanya. Ini perumpamaan teman yang baik, ya. Kalaupun kita bergaul dengan orang yang baik, orang yang soleh tersebut, kita nggak bisa seperti dia, kita belum bisa melakukan amalan ibadah seperti dia, minimal kita sudah contoh dia dalam amalan-amalan kebaikan, minimal kita sudah tertahan dari perbuatan kemaksiatan. Coba kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jelek, nggak ada rasa. Mau tegur kita, maka itulah ya manfaat dari berkawan dengan orang yang baik, seperti berkawan dengan penjual minyak wangi, diberikan hadiah ataukah kita beli. Kalau kita nggak diberikan, kita nggak dihadiahkan, kita pun nggak bisa beli, nggak ada duit, paling minimal apa? Bau wangi yang telah kita dapatkan. Wanafirul kir, adapun pandai besi, ya, imma ayyuhrika thiyabak, bisa jadi ketika kamu bergaul dengannya, mendekat dengannya, maka pakaianmu akan terbakar. Kenapa? Kena percikannya, ya. Wa imma antajida rihan khabithatan, kalaupun kita nggak terkena dari percikan api tukang las tersebut, pandai besi tersebut, apa yang kita dapatkan? Bau yang tidak enak. Ya, tidak percaya? Apa? Kena percikan api atau sedap, ya. Wa qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala fi syarhi li hadzal hadits, berkata al-Qadhi Iyad ketika menjelaskan hadis ini, fihi tajannubu khulata as-su' wa mujalasatul asyrar. Dalam hadis ini terdapat tuntunan untuk kita menjauh kepada teman-teman yang jelek, majelis yang jelek, wa ahlul bid'ah wal muktabin, jauh dari pelaku bid'ah, kemudian orang-orang yang muktabin, sering gosip, ya, itu bahaya tuh.
Tadinya dia polos karena bergaulnya sering sama tukang gosip. Tadinya jadi pendengar setia, akhirnya jadi tukang gosip juga. Kamu nih, ya. Alhamdulillah di sana masih banyak orang-orang yang baik yang menjauhkan dirinya dari perbuatan ghibah dan gosip ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'alal 'abd, saya baca ringkas saja. Fa'alal 'abd takhayyurul julasa alladhi yu'inunahu 'alal khair. Maka hendaknya setiap hamba berupaya untuk mencari teman-teman duduk sahabat ya yang akan membantu dia dalam kebaikan. Ya, itulah manfaatnya, itu teman yang baik. Fa innahum min a'dhami asbab tazkiyati nafsihi wa salahiha. Maka memilih teman yang baik tersebut, selektif di dalam memilih teman, termasuk salah satu sebab yang akan membersihkan jiwanya kita, memperbaiki jiwanya kita. Wa yahdhar al-khulata asyarr, dan kita berhati-hati dari berteman terhadap orang-orang yang jelek. Wa julasa al-fasad, orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan. Fa innahum akhtaru alaihi minal jarb, karena perkara tersebut bisa membawa kepada kerusakan. Demikian jamaah sekalian, semoga apa yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kami dengan baik kemudian kita amalkan dalam kehidupannya kita. Secara singkat tadi 2 poin tersebut ya. Yang pertama apa? Tadzakkurul maut wa liqa'illahi azza wa jalla. Ingin bersih hatinya kita, ingin baik jiwanya kita, maka mari sering-sering ingat kematian, sering-sering ingat bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kesombongan, keangkuhan akan remuk dengan sendirinya ketika kita selalu tanamkan bahwa kelak kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, takhayyur julasa, selektif di dalam memilih teman. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian yang berkaitan terlebih khusus di poin yang ke-8 ini? Silakan.